dari Jalan Siputani nomor 36, 90,4 FM Sonora Medan. Selamat sore, sahabat Sonora. Sore ini saya Rini Afrianti menemani di Afternoon Delight bersama Himpunan Mahasiswa Departemen Antropologi Masa Depan, ya, berbincang pilkada Kota Medan sampai jam 5 sore nanti bareng Bang Edi Suhartono MSI, Komisioner KPU Kota Medan yang sudah hadir di studio, dan juga ada M. Reza Palapina Nasution, ya. Di SH, penerima beasiswa Bank Indonesia, mahasiswa double degree. Ini juga dari Himpunan Mahasiswa Departemen Antropologi, Himpunan Mahasiswa Departemen Antropologi Masa Depan juga, ya, termasuk di situ juga, ya Bang, ya? Iya. Oke, selamat sore abang-abang ganteng. Selamat sore Mbak Rini. Sore. Kok kayak shock gitu Bang ini dibilang ganteng. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komisi Pemilihan Umum akhirnya sepakat mengundurkan tanggal pencoblosan menjadi 9 Desember 2020. Ini bukan waktu yang lama lagi, mengingat sekarang sudah pertengahan November, sudah 20 November, tapi memang 19 hari lagi. 19 hari lagi, ya Bang, ya. Dan memang hiruk pikuk perhelatan nyaris tidak terdengar, ya kan? Saya juga nggak dengar, yang sering dengar per tim lah, ya, tim kampanye seperti itu kan, ya. Oke, nah seperti apa persiapan KPU dan bagaimana peran pemuda dalam Pilkada 2020 ini? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Reza, juga Bang Edi Suhartono. Saya mau ke KPU dulu nih, minta konfirmasi. Seperti apa sih persiapan KPU saat ini menghadapi Pilkada 2020? Ini sudah 19 hari lagi, ya Bang, ya? Iya. Sebelumnya terima kasih Mbak Rini. Selamat sore para pemirsa sekalian, para muda dan Sahabat Sonora di mana saja berada. Mm-hmm. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rini, memang 19 hari lagi ini pemilihan wali kota dan wakil kota Medan, tepatnya tanggal 9 Desember, ya, hari Rabu tahun 2020 akan dilaksanakan. Mm-hmm. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala berarti atau keputusan-keputusan politik yang kemudian harus ditunda dan sebagainya. Oleh karena itu, KPU Kota Medan sudah siap melaksanakan atau sudah sedang berada dalam tahapan yang semakin intens, ya. Seperti pada hari ini kita sedang mempersiapkan debat publik kedua besok, ya, akan kita laksanakan di televisi, yang insya Allah dilaksanakan pukul 7 sampai pukul 9 malam live, ya. Kita itu untuk kampanye, ya, yang dilaksanakan di media televisi dalam bentuk debat publik. Ada juga kampanye yang dilaksanakan oleh para calon melalui pertemuan terbatas, ya, termasuk alat peraga kampanye dan bahan kampanye sudah kita berikan kepada pasangan calon untuk dipasang di berbagai katakanlah sudut di Kota Medan ini, di jalan yang sudah ditentukan. Nah, yang lain juga kita sudah mempersiapkan logistik dan banyak surat suara yang sedang dilakukan sortir lipat di gedung Andromeda ex Bandara Polonia Medan, yang itu jumlahnya kalau saya nggak salah 1643175 itu surat suara yang ini jumlahnya adalah DPT kita sejumlah 1601001 ditambah 2,5%. Itulah jumlah surat suara kita plus 2000 lembar untuk kalau terjadi pemungutan suara ulang. Ini yang sekarang sedang disortir lipat sampai tanggal 21 besok oleh 125 orang pekerja. Nah, sejak tanggal 17 kemarin. Nah, yang lain lagi terkait dengan tahapan atau persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh KPU Kota Medan adalah terkait dengan logistik, ya. Misalnya memastikan ketersediaan seperti APK, ya, hand sanitizer, kemudian alat braille, ya, yang untuk disabilitas dan seterusnya yang sekarang sedang berproses disiapkan oleh pihak ketiga, yang itu beberapa diantaranya berada dari Jawa, ya. Seperti kemarin surat suara berasal dari Bekasi, ya, PT Templika Grafika yang sudah. Nah, beberapa lain ada dari Jawa Timur, ya, untuk logistik yang lain. Nah, sobat pemirsa Sonora, saya pikir yang mau kita sampaikan ke masyarakat pada hari ini adalah 19 hari lagi, itu hitungannya nggak lama lagi, ya, sekitar 2 mingguan, ya. Nah, oleh karena itu kalau memang ada hal-hal yang kurang tersampaikan terkait dengan tahapan-tahapan ini, dalam kesempatan ini mau sampaikan bahwasanya pemilihan atau katakanlah
kontestan dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil kota Medan ini ada 2 calon ya, pasangan calon maksud saya. Pasangan calon nomor 1 ya, itu ada Bapak Ahyar Nasution dan Pak Salman Al-Farisi ya, yang diusung oleh 2 partai politik, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai. Kemudian pasangan nomor 2, Bapak Muhammad Boyamin Nasution dan Bapak Aulia Rahman, ini yang diusung oleh 8 partai politik. Ini yang akan berkontestasi di tanggal 9 Desember nanti. Nah, tahapan-tahapan kampanye sudah berlangsung sejak tanggal 26 September lalu sampai nanti tanggal 5 Desember. Ini yang berlangsung selama 71 hari dengan tentunya menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini dia. Protokol kesehatan inilah yang harus dipatuhi oleh peserta, penyelenggara, dan juga pemilih, peserta pemilihan. Jadi siapa peserta pemilihan tadi itu? Ya, ada partai politik, gabungan partai politik yang mengusung tadi pasangan calon ya, yang sudah melalui proses-proses seleksi administrasi sampai kemudian sudah katakanlah siap untuk berkontestasi. Nah, kemudian pemilih itu adalah warga masyarakat orang Indonesia berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan terdaftar dalam daftar pemilihan. Nah, hari ini jumlah daftar pemilih di Kota Medan itu sebanyak 1601001, 1.600.000 ya. Yang kemarin kita tetapkan di rapat pleno kita di tanggal 15 Oktober. Nah, ini jumlah pemilih Kota Medan yang merupakan hasil katakanlah proses panjang akurasi data pemilih dari sejak kita kemarin melakukan sinkronisasi DPT terakhir ya, DPT terakhir maksudnya pemilihan lalu dengan DP4 daftar pemutaran pemilih penduduk yang itu kemudian dicoklit ke bawah, diturunkan ke bawah oleh PPDP. Siapa PPDP ini? Petugas pemutaran data pemilih yang bekerja kemarin selama 1 bulan. Sebanyak 4.296 PPDP kita bergerak atau bekerja dari rumah ke rumah untuk memastikan pemilih-pemilih di Kota Medan itu dicatat. Nah, hasilnya adalah per 15 Oktober kemarin kita menetapkan daftar pemilih Kota Medan sebanyak 1.601.001. Nah, inilah dia daftar pemilih. Ada lebih 1 ya Bang ya? Iya. Nah, ini para pemirsa, daftar pemilih ini sebenarnya sesuatu yang kemudian bagian dari yang menjadi tahapan yang penting juga terkait dengan misalnya siapakah pemilih Kota Medan, tentunya warga Kota Medan kan itu. Kalau pemilihan lalu itu kan pemilihan umum presiden, wakil presiden dan legislatif. Tentunya ada bercampur juga ada pemilih dari katakanlah nasional ya, yang ketika dia di sini bekerja dan sebagainya. Nah, hari ini atau pada pemilihan ini adalah pemilihan memang notabene adalah warga Medan ditunjukkan dengan KTP. Oleh karena itu dia pasti lebih sedikit. Kalau kemarin 1614673 kalau saya nggak salah ya di pemilu, sekarang jadi 1601001. Ada lebih sedikit sekarang gitu maksud saya. Nah, kalau kemarin kita undang-undangnya kalau namanya pemilu, sekarang pemilihan. Supaya pemirsa paham ya, pemilu itu berarti pemilihan umum, legislatif dan presiden dan presiden, dan undang-undangnya juga beda. Kemarin Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sekarang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, namanya pemilihan. Pemilihan berarti pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Ini dia regulasi. Secara regulasi begitu. Nah, selain itu kan mau sampaikan para pemirsa terkait dengan tampilan TPS kita pada masa pandemik ini. Nah, kita pelaksanaan pilkada ini di era pandemik, tentunya protokol kesehatan menjadi salah satu pegangan kita bersama bagi penyelenggara di semua jajaran, baik di tingkat KPU kita ya, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, sampai nanti di tingkat TPS. Kita ada sebanyak 105 penyelenggara badan ad hoc di tingkat kecamatan. Satu kecamatan itu ada 5 penyelenggara. Kemudian di tingkat kelurahan ada 453. Satu kelurahan, satu namanya PPS, panitia pemungutan suara. Di kelurahan itu ada 3 PPS dikali 191 kelurahan, jadi 453. Nah, di badan ad hoc yang paling bawah atau katakanlah nanti penyelenggara di area itu ada 38.727. Itu ada KPPS namanya, kelompok penyelenggara pemungutan suara, sebanyak 38.121 kalau nggak salah ya. Ditambah nanti Linmas 2 orang. Jadi ada hitungannya begini. Sekarang di pilkada di pemilihan sekarang ini ada 4.303 TPS di seluruh Kota Medan. Satu TPS itu 7 KPPS. Ditambah Linmas 2. Nah, totally ada 38.727 penyelenggara KPPS dan Linmas di hari H nanti. Nah, tampilan dana TPS kita tidak seperti yang lalu. Kita betul-betul
menerapkan protokol kesehatan. Nanti para pemilih dipastikan mematuhi prokes itu dengan ketat. Seperti apa? Pemilih datang ke TPS harus menggunakan masker, cek suhu tubuh, kemudian masuk ke area TPS dengan mengisi daftar hadir menggunakan pulpen sendiri, atau dia pulpen disediakan tapi harus menggunakan sarung tangan atau kita desinfektan dulu. Disemprot ya Pak ya? Iya, disemprot supaya jangan terjadi penggunaan peralatan itu berulang-ulang oleh pemilih yang di satu TPS itu ada 500, kalau dulu 800. Nah, pemilih nanti datang diberikan sarung tangan, kemudian duduk mengantri dengan berjarak. Sudah itu mencoblos, ya, tetap disediakan paku dan bantalannya, dan mencoblos menggunakan sarung tangan tetap, nggak boleh dilepas. Sesudah mencoblos, sarung tangan dilepas, kemudian tangan ditetesi tinta, jarinya maksud saya. Jadi tapi sarung tangannya harus dilepas dulu, jangan pula sama sarung tangan ya kan gitu kan, nggak dicelup, jadi nggak dicelup. Nggak tanda nanti dia udah apa belum ya Bang? Iya, jadi sarung tangannya dibuang taruh di lubang sampah, di area TPS itu disediakan tempat sampah, baru kemudian jarinya ditetesi tinta, baru keluar dan cuci tangan lagi. Ini alurnya. Mekanismenya seperti itu ya? Iya, ini situasi baru di tengah pandemik. Jadi TPS nanti disemprot sebelum berlangsungnya prosesi itu, nanti ada 2-3 kali disemprot lah. Sesudah nanti selesai pun disemprot. Jumlah pemilih nggak boleh lebih dari 5, di TPS sekarang 500, bahkan mungkin lebih kecil. Nah, hitung-hitungan kita nanti pemilih dapat formulir C. Formulir C ini nanti berisi nama, identitas, TPS berapa dia, jam berapa dia nyoblos. Kalau nanti Mbak Rini misalnya di TPS A misalnya kita daftar nomor urutnya mungkin nomor urut 70. Kalau hitungan kita nyoblos tetap sama dari jam 7 sampai jam 1. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Ya. Mengingat hanya beberapa orang yang boleh hadir. Itu kan bergilir ya. Jadi perlu waktu yang lebih lama sepertinya, Bang. Iya, jadi di TPS itu nanti kan sudah namanya kan sudah ada. Misalnya TPS A jumlahnya 400-an. 400 kita bagi 7 jam lah katakan ya, karena jam 7 sampai jam 1. Kita bagi ya. Jadi rate rata-rata katakan 60 orang per jam dari jam 7 sampai jam 8 misalnya, jam 8 ke jam 9 misalnya, dan seterusnya. Itu udah ada dia jam berapa milih. Nah, gunanya apa? Supaya tertib pemilih yang masuk ke area itu tidak berjubel, itu menghindari prinsip itu, tidak berjubel, tidak berkerumun, dan tidak terjadi katakanlah rapat-rapat gitu. Jadi masuk nanti pemilih masuk berdasarkan, kalau kemarin kita simulasi itu kayak ada sintel ban gitu ya, ngantri gitu ya, masuk nanti dia nomor berapa sesuai dengan data identitasnya, bawa KTP ditunjukkan, dicatat sama petugas kita. Nah, antrian ini bisa dihindari, masyarakat bisa tertib, kemudian masuk sesuai dengan katakanlah di jadwal nanti dan tertera nama dia jam berapa. Nah, janganlah datang pada jam yang bukan jam dia, walaupun kemudian kalau datangnya bukan jam itu kita layani juga lah, ya kan? Tetap kan hari Rabu itu memang kita jadi libur nasional atau boleh kerja juga sih? Ya, kalau itu pada setiap pemilihan sampai hari ini saya lihat tetap itu dijadikan agenda libur nasional. Jadi gitu libur. ya. Nah, pihak perusahaan juga katakan ya pekerjaan itu meliburkan juga ya. Apakah kemudian dia pada saat mencoblos itu saja diliburkan kemudian bekerja lagi tuh, tapi intinya akan keluar nanti surat edaran dari presiden mungkin ya, untuk memastikan itu libur nasional. Oleh karena itu nggak ada alasan bagi masyarakat siapapun dia nggak memilih pada hari itu Mbak Rini. Ya, peserta, para pemirsa, saya pikir itu hari memilih pemimpin, hari yang penting, hari yang sakral. Sediakan waktu untuk hadir ke TPS karena itu libur hari itu. Libur dalam rangka melaksanakan memilih pemimpin, bukan libur untuk pelesiran, bukan libur untuk habis milih pelesiran. Ya, kalau itu boleh, tapi nyoblos dulu gitu loh. Jadi ini yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita penyelenggara tentunya bekerja berdasarkan regulasi, karena kita memang taat terhadap regulasi. Karena memang tadi Mbak Rini sudah disampaikan di awal, sempat ditunda ya kemarin ada 3 opsi ya, 9 Desember, Maret 2021 dan September 2021. Lama banget. Iya, skenario pertama lah dipilih. Karena ada pandemik. Pandemik masih memuncak pada saat itu dan sekarang mungkin sudah melandai ya untuk Medan dan Sumatera Utara, mudah-mudahan terus melandai. Nah, ini kemarin pandemik nggak tahu kapan berakhirnya, kita tetap harus melaksanakan prosesi atau pergantian kepemimpinan secara reguler yang sudah ditetapkan tanggalnya, bahkan akhir masa jabatannya sudah ada di peraturan. Oleh karena itu kita nggak bisa mendelay, ya nggak bisa memperpanjang atau PLT lah atau istilah namanya, karena ini akan berimplikasi berdampak kepada misalnya proses-proses administrasi kepemerintahan dan seterusnya. Oleh karena itu ada 270 daerah
Sekarang ini melaksanakan pilkada langsung serentak, apakah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Medan termasuk salah satu. Di Sumatera Utara ada 23 kemarin ini. Ada 23 ya? Iya, Di termasuk Sumatera Medan. Utara, termasuk Medan. Paling banyak ya. Paling banyak. Dan nanti kita akan coba cari tahu lagi ini ada apa dengan pemuda. Saya nggak tahu ini siapa yang ngajak siapa sih sebenarnya, KPU ngajak masa depan atau masa depan yang ngajak KPU? Oke, saya saling mengajak ya. Jadi kalau dari terkait tentang sosialisasi ini sendiri juga itu salah satu Pak ini sendiri selaku yang ibaratkan pimpinan dari divisi SDM ya terkait juga dengan sosialisasi terkait pemilu dan juga di situ juga ada MOU terkait kerjasama antara lembaga terutama antar fisik dengan fisik musuh terutama dengan KPU Kota Medan. Jadi di situ juga kami yang diajak dan terakhirnya pun kami pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan itu di masa depan sendiri. Jadi di masa depan sendiri melaksanakan kegiatan ini dan harus juga kami mengundang bahwasannya dari utusan dari KPU selaku juga penyelenggara pemilihan akan untuk mensosialisasikan terkait pemilu tersebut di 9 Desember. Oke, saya tadi juga sedikit takjub ini siapa yang undang siapa, kenapa ada pemuda, seperti apa tingkat partisipasi pemuda terhadap pilkada ya kan ya seperti itu. Kita akan break, kita akan kembali sesaat lagi.